Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma hadir kembali di hadapan Anda. Pemirsa, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi atau kabupaten kota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. Dan tentu hal ini juga yang ada di daerah kita, Kota Kendari. Kenapa saya hari ini di program Dewan Kota Kendari menyapa membahas terkait peraturan daerah, karena memang ini adalah salah satu item penting yang ada di DPRD Kota Kendari dan saya akan banyak membahas tentu bersama dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kendari, Bapak Insinyur Ilham Hamra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami, sudah meluangkan waktu juga, dan pasti akan banyak informasi dan tentu semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa khususnya di daerah Kota Kendari. Kabar bagaimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah harus sehat terus ya, walaupun pandemi COVID saat ini memang kesehatan menjadi hal yang terpenting. Bapak asli Kendari ya, sedikit kita lihat nih profil, nanti dikoreksi ya Pak kalau ada kesalahan. Bapak lahir di Kendari 2 Februari 1966, betul demikian. Betul. Dan beliau juga selaku anggota Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum. Oke Pak, mungkin untuk mengawali, saya jadi tambah penasaran. Sebenarnya mengawali karir di DPRD Kota Kendari sebelumnya, Bapak memang sudah punya cita-cita gitu untuk aktif menjadi istilahnya wakil rakyat gitu. Ini gimana sih Pak tanggapannya, silakan. Boleh saya buka masker? Boleh, silakan Pak. Supaya nato? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya berkecimpung di dunia politik sudah lama memang. Sebelum juga saya di DPR sudah aktif. Masih di Jakarta juga saya aktif. Di sini di Kendari lagi saya aktif di jauh lebih aktif bahkan ya. Saya aktif di Demokrat. Demokrat. Nah, alhamdulillah tahun 2009 tercover, masuk 2004 belum. Belum. Nah, 2009 baru saya tercover masuk di Demokrat. Dapil Puasi Abeli gitu. Dan ini katanya sudah 3 periode, benar? Iya, betul. Bisa diceritakan tidak semua loh Pak bisa sampai di 3 periode. Ini gimana? Dari pertama-tama saya merasa bersyukur, alhamdulillah atas dukungan keluarga, anak istri dan semua, kemudian dari teman-teman dan masyarakat yang memberikan support mendukung saya sehingga di awal saya terpilih dan dapat melanjutkan sampai 3 periode ini. Memang periode pertama itu di situ karena periode pertama saya waktu 2004 saya maju, tapi tidak tercover. Nah, 2009 baru saya masuk. Kemudian di situ sudah banyak saya mempelajari bagaimana tipikal masyarakat yang alhamdulillah bisa tercover, dan disitulah saya berkomitmen untuk tetap bersama-sama masyarakat membantu memperjuangkan aspirasi-aspirasi utamanya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sepanjangnya 3 periode Pak, karena bukan waktu yang singkat ya. Kalau Bapak melihat seperti apa sih masyarakat Kota Kendari saat ini gitu? Masyarakat secara umum ini kan kalau saya lihat ada yang pragmatis, ada yang tidak. Jadi memang beda-beda ya tipikalnya. Apalagi saya di Dapil Puasi Abeli itu tingkat ekonomi masyarakat masih menengah bawah cukup banyak. Yang menengah atas sangat sedikit persentasenya. Jadi memang pendekatannya beda, ya toh. Dua sektor ini kita melakukan pendekatan yang berbeda. Memang yang paling penting, dan kalau saya lihat di dapil saya itu pembangunan justru waktu itu tertinggal ya, tertinggal sekali waktu saya masuk. Alhamdulillah sekarang banyak perubahan, dan yang lebih penting lagi adalah kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, masyarakat pesisir ini jauh berubah.
Tadinya mereka mendayung ya, sekarang sudah sudah pakai, kalau kita bilang ini perahu bermesin kapinting. Oke. Bahkan sekarang kita tingkatkan bukan lagi dari kayu, sudah dari fiber. Karena supaya lebih tahan lama. Nah, itu yang saya programkan ini sudah 5 tahun terakhir ini. Ya. Nah, dari sepanjang waktu ini di 3 periode, tentu kan sebelumnya juga Bapak pernah menjadi masyarakat. Iya. Tentu tahu bagaimana, apalagi memang di daerah Abeli Papua sana. Betul. Sepanjang ini Pak, yang akhirnya Bapak melihat perubahan yang terus terjadi, karena kita tahu juga Kota Kendari ini banyak perubahan. Apa yang Bapak sendiri rasakan dan bagaimana tanggapan Bapak? Pertama, saya sudah bahagia sekali. Jadi itulah yang mendorong saya semangat untuk masuk di dunia politik, khususnya DPR. Jadi begini, ketika saya jadi masyarakat biasa, saya kan juga bisnis ya, masyarakat biasa, kita memperjuangkan aspirasi itu susah. Kalau hanya teriak-teriak di luar sistem susah. Solusinya harus saya masuk di dalam sistem ini supaya kita bisa terlibat membangun. Nah, alhamdulillah memang terbukti walaupun belum terlaksana 100%. Karena sebenarnya begini, target saya itu periode pertama itu minimal 50%. Periode kedua 100% tuntas. Tapi ternyata tidak tercapai. Kenapa? Karena alat tangkap yang kita berikan sudah rusak lagi. Kemudian muncul lagi nelayan-nelayan baru yang perlu kita bantu, ya itu yang sehingga ya, tapi dengan kondisi yang masuk periode ketiga ini, kalau saya lihat sudah 60% sudah tercover. Di samping itu juga yang membuat saya bahagia, kenapa? Pertumbuhan ekonomi cukup bagus di sana, daya belinya juga sudah bagus, itu dibuktikan dengan bisa kita lihat kondisi yang ada sekarang. Dan lingkungan, penataan lingkungan juga sudah bagus, dari kumuh sudah bagus. Tadinya mendayung, nah sekarang sudah pakai mesin. Jadi istilahnya sudah banyak transformasi yang terjadi, banyak sekali ya perubahan-perubahan. Nah, itulah yang membuat saya lebih bersemangat lagi. Dan kehadiran saya di sana cukup bagus dan diterima oleh masyarakat karena saya membangun komunikasi kekeluargaan. Dan hampir setiap saat saya turun, saya melihat tanpa mereka usulkan, saya sudah tahu kondisi yang apa yang harus saya apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus Bapak lakukan. Pak tadi sempat menyinggung Bapak juga dulu sebelum memang aktif di DPR itu sebelumnya sempat punya bisnis? Ya, macam-macam. Bisnis apa sih Pak, boleh tahu? Ya, di travel ya, travel yang alhamdulillah sekarang masih jalan. Ya, travel agensi ya masih kebetulan masih jalankan, saya punya anggota-anggota masih, itu yang fokusnya. Kalau yang lainnya cukup macam-macam lah. Macam-macam. Jadi sudah paham ya Pak bagaimana pengalaman-pengalaman yang didapatkan pada saat bisnis seperti itu. Bahkan saya dulu kalau saya masuk itu di dapil tidak bisa naik mobil, harus naik motor. Kenapa Pak? Kondisi jalan yang belum terapi, belum tertata. Bahkan saya pernah jatuh itu naik motor. Saya masuk daerah Donohu, hujan-hujan jatuh. Saya langsung bertekad kalau saya jadi ini yang paling duluan saya aspal. Jalan duluan ya. Dan sekarang waktu itu sempat Bapak jatuh itu di jalan itu sekarang sudah dibenahi? Sudah 90% sudah diaspal. Aman ya. Berarti ini kayaknya satu momen yang memang pasti saya yakin tidak bisa dilupakan. Insya Allah, Nah lalu Pak, tadi juga sempat bahwa memang Bapak 3 periode ini tentu karena adanya dukungan dari seluruh keluarga, kerabat, dan tentu istri dan juga anak. Nah, sampai saat ini bagaimana melihat juga support sistem dari mereka yang terjadi, Pak? Ya, jadi begini, kalau support ya sudah jelas ya, mulai dari keluarga, adik-adik, istri dan anak, dan keluarga besar. Mereka memberikan support baik kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal saya, mereka memberikan support baik itu doa maupun segalanya ya. Kalau saya melakukan contoh, kalau saya melakukan reses, istri itu mendukung sekali, memberikan saya dukungan dengan menyiapkan semua perlengkapan apa yang saya butuhkan. Kadang juga dia mendampingi saya turun ke lokasi. Gitu, Jadi memang bentuk-bentuk support ini kalau kita lihat mungkin terlihat biasa, tapi sebenarnya ini yang memberikan dampak luar biasa untuk Bapak Ilham Hamra. Nah, lalu Pak, sekarang karena sudah semua hampir rampung dan juga apa yang Bapak inginkan seperti tadi, bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat itu juga sudah mulai diwujudkan.
Dan apakah sampai sejauh ini yang masih menjadi mimpi Bapak itu apa sih, kalau boleh tahu? Silakan. Jadi saya ingin sekali ya, utamanya masyarakat pesisir itu dan masyarakat petani yang ada di daratan itu berubah sekali mindset mereka, supaya begini, ketika ekonomi mereka sudah bagus, pasti keluarga-keluarganya tingkat pendidikannya juga akan baik. Nah sekarang ini boleh dikata masih ada sekitar 30% itu yang belum terpanggil anak-anaknya untuk disekolahkan. Mereka lebih senang ikut orang tuanya melaut apa. Jadi ini yang kita lagi dorong, supaya semua harus sekolah, semua harus ikut pendidikan. Itu utamanya masyarakat pesisir. Nah orang tuanya juga sudah mulai cukup bagus, rumah-rumahnya juga tadinya sangat kumuh ya. Sekarang sudah mulai Sudah tertata dan bagus, baik. artinya sudah layak huni lah. Ya. Jadi saya bersyukur. Tinggal saya akan berusaha lagi mendorong supaya kehidupan ekonominya bisa lebih baik lagi, pendidikannya, kemudian kesehatannya, ya, terus penataan lingkungannya juga itu saya punya dalam harapan saya ke depan, sehingga mudah-mudahan Allah menolong kita, melindungi ke depan, kita akan maju lagi periode berikutnya. Artinya mereka sudah merasakan hasil karya-karya kita, sumbangsi kita, teman-teman di dapil sana, sehingga mereka memberikan kita dorongan atau memberikan kita dukungan, tidak memerlukan energi yang cukup besar lagi, saya kira begitu. Iya. Nah Pak, sepanjang ini kan alhamdulillah memang sejak di 2009 ya Pak, sudah mulai aktif masuk di DPR, DPRD, dan sampai di tahun ini 3 periode ini, apa yang akhirnya juga menjadi pelajaran terpenting menurut Bapak Ilham sendiri untuk dirasakan bahwa oh inilah semenjak saya di DPRD akhirnya ada pesan penting yang saya dapat. Apa itu Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau pesan penting ya begini. Pertama, ini pola pikir masyarakat ini baru, kalau saya lihat belum mencapai 50%. Memahami dunia politik, peran-peran anggota dewan, mereka belum begitu peran. Jadi karena masih muda dan hasut, pikiran-pikiran. Jadi terus terang, bukan saya saja pribadi, banyak teman-teman kita sudah berbuat, tapi kadang-kadang mereka juga belum berikan penghargaan. Nah, bisa dicontoh, bisa dilihat setiap pemilu anggota-anggota dewan itu hampir tidak sampai 50% yang tercover lagi incumbent. Karena itulah masyarakat belum begitu menilai secara apa yang sudah dilakukan. Mereka hanya memandang hari itu, hari terakhir bagaimana. Nah, itulah yang membuat kita lengah. Nah, jadi saya sekarang ini, makanya tadi yang saya berusaha supaya terjadi perubahan ekonomi mereka, perubahan pola pikir mereka, perubahan penataan lingkungan mereka, sehingga ketika kita maju lagi ke depan, nilai-nilai itu sudah disingkirkan. Mereka sudah masyarakat sudah mulai paham. Ya, sudah mulai paham. Iya, Dan inilah yang tentu menjadi harapan serta keinginan-keinginan yang disampaikan tadi oleh Bapak Insinyur Ilham Hamra selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kendari. Nah, pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali lagi, karena memang Pak masih akan banyak pembahasan kita, terutama terkait seperti apakah Bapemperda di DPRD Kota Kendari. Nah, kira-kira kalau pemirsa di rumah penasaran seperti apa, namun sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan, mari Pak kita gunakan kembali masker demi menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah pandemi COVID-19. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Nah, tadi sudah banyak di awal Bapak menyampaikan, Bapak Insinyur Ilham Hamra
bahwa memang mimpi serta keinginan beliau kepada masyarakat, dan juga tadi kita sudah banyak mendengar Bapak bercerita ya bahwa memang di 3 periode ini luar biasa. Bapak juga tidak menyangka, tapi kembali lagi bahwa inilah yang menjadi kepercayaan berarti masyarakat, Pak. Masih mempercayakan Bapak untuk tetap terus menyampaikan, menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, Pak, seperti yang kita ketahui, Bapak selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kendari. Tentu namanya peraturan daerah ini yang paling kalau biasa saya bilang sih krusial ya, Pak. Karena di mana-mana itu yang namanya sebuah peraturan daerah ini memang kadang menjadi sorotan juga bagi masyarakat. Nah, untuk di tahun ini, Pak, seperti yang kita tahu, bagaimana Bapak melihat kondisi serta sejauh ini pembentukan perda di Kota Kendari seperti apa? Gitu, silakan Pak. Iya. Jadi, boleh dibuka dulu mungkin maksudnya Pak. Baik, ya, terima kasih. Kalau untuk pembentukan peraturan daerah ini, memang pertama kita akan membuat draft dalam Propemperda. Propemperda di tahun 2021 ya, yang sudah masuk. Beberapa perda inisiatif yang akan kita laksanakan, dan itu memang kita pihak ketiga kan untuk penyusunan naskah akademik. Nah, nanti yang akan melaksanakan itu dari bagian hukum yang melakukan komunikasi dengan pihak ketiga. Nah, perda itu tentang ada beberapa perda, nanti akan kita seleksi mana yang kira-kira yang bisa untuk dilaksanakan sesuai kebutuhan. Contohnya misalnya sekarang adalah tentang narkoba ya, itu sangat penting. Kita sudah diberikan arahan dan support dari pemerintah pusat untuk kita segera membuat perda tentang penanggulangan penanganan penyalahgunaan narkoba, karena itu sudah bahaya, cukup bahaya di Kota Kendari karena menyangkut banyak kalangan anak muda sekarang yang sudah. Kemudian perda tentang dana cadangan, itu yang kita akan persiapkan, dana cadangan kebutuhan. Nah, ini nanti kita akan pihak ketiga kan, insya Allah mungkin tahun depan kalau sudah diberikan, mereka sudah melaksanakan dari pihak ketiga, baru kita mulai masuk. Nah, perda-perda juga ada ya, perda yang diusulkan oleh pemerintah daerah, misalnya revisi perda ya, ataupun perda baru. Revisi perda, nah misalnya kemarin Central Business Kota Kendari ya, CBD, Central Business Development, kita sudah kerjakan, tapi dalam perjalanan setelah turunnya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, jadi kita hentikan karena di situ perintahnya cukup dengan peraturan wali kota, sehingga kita rapat paripurna bahwa itu dihentikan, dikembalikan ke pemerintah daerah, cukup dengan perwali, tidak perlu perda. Nah, memang ini ya konsekuensinya bisa setiap tahun ya ada perubahan-perubahan. Ya. Nah, kemudian perda peraturan umum daerah juga kita sudah tuntaskan, tinggal kita tunggu dari izin, rekomendasi atau izin dari pemerintah pusat. Selanjutnya yang kita lagi persiapkan sekarang untuk kita akan bahas adalah perda kelembagaan. Nah, kelembagaan ini di situ masuk ada rukun RT RW ya, RT RW, kemudian Karang Taruna, LPM, BKM, semua masuk di situ. Nah, sekarang kita lagi buat tim kerja dari yang dilibatkan oleh teman-teman dari hukum, sekretariat badan hukum, untuk melakukan kajian, melakukan revisi juga undang-undang yang masih berlaku untuk saat ini. Ya. Cukup banyak ya Pak. Lumayan. Dan saya yakin juga mungkin cuma ini pasti akan ada perda-perda yang lain. Nah, tapi kalau boleh tahu, ini bagaimana sih proses pembentukan yang selalu dilakukan Pak? Apakah memang setiap perda ini butuh pengkajian yang begitu dalam terkait perda itu sendiri, atau seperti apa untuk di DPRD Kota Kendari? Silakan. Ya, kita pasti butuh pengkajian. Pertama, kalau yang diusulkan oleh inisiatif dari pemerintah daerah, di pihak sana yang melakukan pengkajian.
kita di sini di DPR tinggal melakukan pembahasan. Pembahasan, Nah, oke. Kemudian kalau yang diusulkan oleh DPR. inisiatif DPR, Oke. komisi atau fraksi yang mengusulkan pertama kan menyampaikan ke Bapemperda, kemudian kita melakukan pengkajian kira-kira mana yang layak ya untuk dilaksanakan. Oke. Setelah sudah kita melakukan evaluasi semua, kemudian kita sampaikanlah di paripurna internal kita untuk bahwa inilah perda-perda yang diusulkan oleh fraksi ataupun komisi. Nah, selanjutnya kita tetapkan di Propemperda. Nah, Propemperda sudah selesai, inilah kita akan nanti akan kita menunjuk pihak ketiga untuk melakukan membuat naskah akademik. Nanti naskah akademik itu nanti kita ada sampai 3 tahapan. Iya, kita uji publik ya, melihat masukan-masukan ke masyarakat, kemudian kita rampungkan sampai final, baru didorong ke Bapemperda untuk kita bahas. Ya. Di samping itu juga ada program Bapemperda sekarang yang kita sudah mulai persiapkan adalah sosper, sosialisasi peraturan daerah. Nah, ini mungkin saya programkan tahun ini, walaupun belum ada anggarannya, ya apa boleh buat, tapi kita akan memulai. Jadi semua anggota dewan akan turun kembali ke dapil-dapilnya untuk melakukan mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita tetapkan. Ya. Jadi disosialisasikan ke masyarakat-masyarakat, ya Pak ya. Nah, lalu tadi sempat menyinggung adanya naskah akademik. Ini boleh dijelaskan mungkin lebih rinci Pak terkait naskah akademik itu seperti apa sih Pak? Kalau naskah akademik kan misalnya kita tunggu pihak ketiga ya dari universitas yang ternama lah gitu. Nah, mereka melakukan kajian, studi kelayakan, melakukan kajian secara ilmiah maupun secara yuridis, kemudian sosiologis, filosofisnya, mereka lah yang melakukan kajian-kajian semua. Setelah itu baru setelah itu mereka uji publik lagi. Kita juga diundang DPR sebagai narasumber, kita mereka untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Setelah sudah final, baru diserahkan ke DPR, Bapemperda untuk kita lanjutkan di pembahasannya. Gitu. Jadi memang ini membuktikan bahwa tidak segampang itu loh. Iya, bisa 1 tahun itu, bisa paling cepat perda-perda. Dan bahkan tadi juga Bapak sempat menyinggung akan ada program. Jadi untuk seluruh fraksi-fraksi ini ke dapilnya masing-masing anggota dewan mensosialisasikan perda-perda yang tadi ya sudah ini. Karena memang Pak, kita tahu kadang kan perda ini juga ada pro kontra ya di masyarakat. Ada masyarakat yang memang bisa menerima, ada yang tidak. Melihat situasi yang seperti ini, Bapak selama di Bapemperda ini apakah sudah terus memikirkan nih, apakah kira-kira ini pro atau ini kira-kira kontra nih di masyarakat? Gimana Pak? Sudah pasti. Namanya kita buat aturan pasti ada yang tidak karena merasa terganggu. Tapi sebenarnya kalau dia sudah jalankan pasti baiklah. Banyak perda-perda yang kita memang dulu begitu sampai kita di demo di sini mereka menolak. Nah inilah sekarang, makanya sekarang saya menata semua usulan perda-perda inisiatif harus betul-betul perlu pengkajian. Nggak boleh, kita memang terima masukan, tapi tidak langsung kita terima baru untuk diproses. Kita melakukan pengajian dulu, kemudian saya undang pihak ketiga, sebelum kita kontrak kerjasama, pelajari dulu ini. Kira-kira layak tidak untuk kita teruskan jadi ranperda. Kami undang juga dari Kumham, sebagai mitra kita, Kumham, dari kemudian bagian pemerintahan, kemudian mereka lah juga membantu kami untuk melakukan kajian. Karena apa? Jangan-jangan perda ini, misalnya perda ini leading sektornya adalah dinas A. Jangan-jangan mereka tidak bisa jalankan. Akhirnya nanti mubasir. Perda itu kita buat sudah habis anggaran, sudah habis waktu. Ternyata sudah banyak jalankan. Pemikiran yang harus dipusatkan ke situ. Jadi sebelum kita melaksanakan, kita akan pelajari kira-kira leading sektornya dinas apa. Kita undang, memberikan masukan-masukan supaya kita revisi, kita perbaiki. Memang intinya nanti itu adalah di pembahasan.
di pembahasan ini akan banyak mungkin pasal-pasal yang bertambah, berubah atau dihilangkan. Ya, Iya, karena namanya setelah ada pembahasan ini Iya. kan tentu banyak melibatkan Iya, pihak-pihak, semua sektor pasti dari ada. masyarakat, tokoh masyarakat. Kemudian yang paling prioritas adalah dinas atau OPD yang akan terkait. melaksanakan yang terkait. Oke. Dan mereka yang bertanggung jawab nanti. Siap. Jadi kalau menurut saya berarti itu yang upaya-upaya yang selalu Iya. dilakukan ya Pak. Iya. Kalau tadi pengkajiannya begitu memang cukup lama, biasanya Pak ada tidak peraturan daerah yang betul-betul dikaji itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yang sempat dilakukan Pak? Apa? Ada. Atau perda apa ya? Contoh itu revisi RT RW, Oke. tata ruang ya, Iya. cukup lama. Cukup lama, sudah sejak sudah 5 tahun lebih itu. Dan belum selesai. sampai sekarang. Dan saya Pak. baru dengar ini Iya. dari dinas terkait tata kota sudah menyampaikan mungkin sekitar bulan 7. Oke. Bulan 7 ya bulan depan akan tahun menyampaikan tahun ini akan menyampaikan hasil revisi yang sudah disetujui oleh kementerian. Saking Cukup lama. begitu lama ya. Pak. Nah, Dan ini zonasi wilayah pesisir juga belum selesai sampai sekarang. Wah. Ini Cukup alot dan banyak Iya. ya sebenarnya, karena memang membahas itu tadi kembali bahwa memang peraturan daerah ini bukan hanya sebuah hal yang begitu gampang terus mau diputuskan, tentu banyak melibatkan pihak, karena memang di sini itu intinya adalah peraturan yang muncul diharapkan ini semua bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Dan tentu semua merasakan manfaatnya, kan kayak gitu Pak ya. Manfaatnya karena terus kemudian kepastian hukum, kita memberikan perlindungan juga kepada masyarakat, bertata negara, bermasyarakat supaya ada rambu-rambu yang harus mereka patuhi supaya semua berjalan tertib, aman dan damai. Iya, kayak gitu. Tentu juga dibutuhkan berarti kolaborasi bersama dengan seluruh anggota di Bapemperda. Nah, untuk di DPRD Kota Kendari, ini seperti apa juga Pak bentuk kolaborasi yang dilakukan bersama dengan anggota? Iya, kalau saya lihat ya, alhamdulillah teman-teman semua support, kita cukup kompak ya, teman-teman di Bapemperda dalam aktif juga dalam pembahasan-pembahasan, ya mereka juga sering memberikan masukan-masukan. Kadang-kadang juga memang kalau memang yang kita anggap tidak layak, kita pasti tolak. Tolak. Dan sampai sejauh ini lebih banyak mana Pak yang ditolak kah atau yang diterima usulan-usulan? Banyak yang diterima karena sebelum mereka kan kita melakukan pengkajian. Betul. Nah, sekarang contoh perda kelembagaan, memang agak lama ini. Iya. Ini perda kelembagaan itu tahun 2019. Nah, 2019 baru kita angkat lagi sekarang. Wah. Nah, ini itu juga saya bahas sudah Januari. Stop lagi. Berhenti lagi karena banyak kan masukan-masukan yang sudah tidak sesuai dengan draft naskah akademiknya. Nah, kemudian ya melakukan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri, minta petunjuk-petunjuk, sehingga tahun ini insya Allah kita akan usahakan dan bagian hukum kita sudah arahkan untuk membuat tim kerja melakukan pengkajian lagi nih. Nah, target kita bulan 7 insya Allah mudah-mudahan bisa kita realisasikan ya Pak. Luar biasa. Ya inilah berarti mungkin di sini juga kita baru mendapatkan informasi. Saya yakin sebagian masyarakat pun juga belum memahami bahwa dalam pemerintah itu ataupun di DPR ketika mengeluarkan peraturan-peraturan daerah itu tidak segampang mungkin yang difikirkan, banyak pertimbangan karena memang tujuannya adalah manfaat yang diinginkan itu semua masyarakat bisa sejahtera ya Pak, bisa menjalankan aktivitasnya itu sesuai dengan tadi kalau Bapak Ilham mengatakan ada rambu-rambu yang harus dilewati dan memang sehingga mendapatkan juga output yang lebih baik. Jadi bukan walaupun memang sempat ada yang pro dan kontra, tapi ini kayaknya sudah semacam dinamika dalam kehidupan ya. Dan ini tidak bisa juga untuk dielakkan. Tapi kembali lagi bahwa memang peraturan daerah yang dikeluarkan itu telah melewati pengkajian yang cukup panjang dan memang banyak melibatkan pihak-pihak terkait. Dan satu saya tambahkan. Contoh dalam peraturan daerah, Ranperda, rancangan peraturan daerah yang kita akan bahas sekarang ini kelembagaan. Di situ RT RW masa jabatannya berapa lama, kemudian pendidikannya. Sekarang kan banyak yang SMP,
ada yang minta tetap SMP, ada yang mengusulkan tetap harus SMA, masih kita melakukan kajian. Karena terus kedua, umurnya ya, minimal umur berapa, maksimal umur berapa. Ini yang harus kita betul supaya jangan ada merasa yang disakiti, apalagi sekarang RT-nya mungkin yang sudah duduk sekarang supaya bisa tetap terakomodir. Betul. Jadi memang hal-hal yang sekecil ini pun sudah mulai terpikirkan ya, seperti itu. Nah, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kita kembali gunakan masker, Pak. Oke. Dan dari sini saya melihat bahwa ternyata memang tidak gampang ya di Bapemperda, Pak. Iya, betul. Luar biasa, memang membutuhkan energinya cukup besar. Iya, energi serta waktu yang cukup ekstra gitu. Nah, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Dewan Kota Kendari Menyapa. Kita kembali lagi pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada. Senang sekali ternyata setelah mendengar penjelasan dari Bapak Insinyur Ilham Hamra, saya akhirnya banyak mengetahui ternyata memang peraturan-peraturan daerah yang akhirnya ada di tengah-tengah wilayah Kota Kendari ini, di tengah-tengah wilayah kita, itu rupanya memang memerlukan waktu yang cukup banyak dan cukup panjang, serta memang banyak juga pertimbangan-pertimbangan yang tentu ini dilahirkan dari bukan hanya satu personal saja ya Pak, tapi banyak orang memang yang terlibat dengan adanya perda-perda yang dibentuk. Nah, sampai sejauh ini, tentu juga tadi yang sempat dikatakan oleh Bapak bahwa apabila ada peraturan daerah dari pemerintah kota yang datangnya dari pemerintah, berarti memang dikaji sebelumnya di sana ya Pak, baru di-store ke Bapemperda. Sampai sejauh ini bagaimana bentuk kolaborasi juga yang dilakukan dengan pemerintah Kota Kendari Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesekian kalinya ya saya menjelaskan bahwa kolaborasi yang kita bangun antara pemerintah dan DPR cukup harmonis, cukup bagus, dan selama ini sejak saya memimpin dan teman-teman sebelumnya juga dalam melakukan pembahasan-pembahasan Ranperda cukup bagus dan lancar. Pemerintah dalam hal ini bagian hukum, bagian hukum dari pemerintah daerah, sebelum juga melakukan mengusulkan mengirim draft Ranperda, sudah bangun komunikasi dulu. Kita bangun komunikasi, kemudian mereka menyampaikan, setelah itu mereka melakukan kajian-kajian, setelah sudah final baru mereka menyampaikan secara resmi ke DPR, secara resminya baru Badan Musyawarah menjadwalkan untuk kita lakukan pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini kita tetap melibatkan dari bagian hukum. Bagian hukum, kemudian Kumham, dan hukum dan HAM, mereka senantiasa juga mendampingi, melakukan pendampingan dalam pembahasan. Kemudian dinas-dinas terkait, itu kita pasti libatkan, dan seluruh anggota Bapemperda. Itu dalam pembahasan ini ya selalu kita memberikan yang banyak cukup berperan juga adalah teman-teman dari Kumham. Gitu, ya, dan ini secara harmonis terus terjadi kolaborasi yang baik, karena memang tidak menutup kemungkinan juga Pak, perubahan peraturan undang-undang kan itu yang terjadi biasanya otomatis akan menyesuaikan lagi di daerah. Apabila di pusat ada perubahan, di daerah pasti menyesuaikan lagi. Nah, lalu seperti apa yang dibangun di DPRD Kota Kendari Pak dengan situasi-situasi seperti ini? Iya, karena teman-teman di Pemda, Pemkot, mereka lah yang lebih tahu secara teknis ya dalam pelaksanaan perda ini. Ketika ada turun aturan-aturan baru yang perlu revisi-revisi perda yang sudah kita jalankan, mereka langsung melakukan komunikasi konsultasi di kementerian dan terkait. Setelah itu mereka lintas sektor melakukan kajian, dan setelah final lagi kembali disampaikanlah ke DPR. Kita
langsung membahas. Oke. Biasanya kita gerak cepat itu karena biasanya kalau perda itu sangat dibutuhkan dan Iya. sangat penting, langsung kita gerak cepat Wah, membahas. ini luar biasa ya. Berarti Iya. memang support system Iya, yang iya. cukup baik ya yang Iya. dibangun tidak hanya di pemerintah Kota Iya. Kendari, Iya. tapi juga di DPRD Kota Kendari ini terus terjalin Iya. dengan baik. Nah, kalau kita melihat juga tadi sempat di awal saya sampaikan bahwa Bapak selain Ketua Bapemperda, Iya. Bapak juga memang di Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum Iya, DPRD betul. Kota Kendari. Kalau kita lihat background kan ini berarti tidak begitu jauh. Nah, Iya. apakah ketika menjadi ketua di Bapemperda ini dianggap ya tidak begitu sulit, Pak? Ini Iya. gimana menanggapi? Ya, alhamdulillah tidak cukup karena bersinergi ya. Iya. Kebetulan di Komisi 1 Hukum dan Pemerintahan mitra kerjanya juga sama. Nah, kemudian di Bapemperda juga mitra kerjanya juga di situ. Oke, Dengan hukum jadi ini dan bukan begitu hal yang sulit lah iya, untuk komunikasi dilakukan. kita lancar. Jadi kemudian juga bila ada perda-perda atau yang perlu direvisi atas kajian dari Komisi 1, kebetulan saya duduk situ ya sudah langsung kita menyampaikan, kita diskusi, saya akan bawa didorong ke Bapemperda. Oke, jadi Dan, memang iya. kolaborasinya begitu baik ya Pak ya Iya. yang dibangun. Nah, lalu Pak melihat bahwa dengan adanya juga Bapak di Bapemperda, terus juga ini memang sudah 3 periode juga di DPRD Iya. Kota, luar biasa. Tentu kan pasti banyak kalau sempat tadi dikatakan keinginan, mungkin harapan-harapan juga yang selalu diinginkan bersama dengan seluruh teman-teman di Bapemperda. Iya. Nah, itu kira-kira apa sih Pak? Kalau boleh tahu silakan. Ya, saya berharap pertama teman-teman di Bapemperda harus tetap kompak dan semangat, khususnya dalam kita membahas perda. Karena ini memerlukan energi dan fisik yang harus prima. Ya. Karena kalau kita membahas perda itu kadang-kadang dari pagi sampai malam. Kita hanya istirahat kalau makan siang atau isoma, lanjut lagi sampai malam. Nah, itu apalagi kalau lagi seru-serunya pembahasan itu, kadang-kadang nanti pulang itu kadang-kadang ada yang sudah sakit apa segala, kecapean. Ya memang terus terang di 3 alat kelengkapan DPR ini di Bapemperda yang paling berat ini tugas-tugasnya melakukan pembahasan. Nah, saya berharap agar teman-teman di Bapemperda tetap menjaga fisik, semangat. Kita karena ada beberapa lagi yang akan diusulkan oleh pemerintah daerah untuk kita melakukan pembahasan perda-perda, dan perda inisiatif pun masih menunggu nanti kita bahas tahun ini, mudah-mudahan tahun ini tuntas. Iya, supaya jangan ada PR lagi, Pak. Nah, gitu. Tapi Pak, kira-kira ke depan kan pasti akan ada perda-perda yang lain gitu ya, yang tentu pasti sudah dipersiapkan, sudah dirancang. Kira-kira seperti apa kesiapan Bapak bersama dengan teman-teman di Bapemperda, Pak? Ya, saya bertugas itu kan sampai bulan 5 2022. Ya, masa jabatan kan 2,5 tahun ya. Nah, kalau terpilih lagi ya melanjutkan, kalau tidak ya kita. Nah, bulan 8 paling lambat ya kita sudah selesai menyusun Propemperda, program penyusunan perda tahun 2022. Nah, jadi nanti kita akan menyurat semua komisi untuk atau fraksi untuk kira-kira perda inisiatif apa yang akan diusulkan. Begitu juga kami akan menyurat di pemerintah daerah, di dalam hal ini bagian hukum, untuk melakukan kajian semua perda yang sudah ada. Apakah perda apa saja yang perlu direvisi, yang sudah tidak layak pakai. Kemudian perda baru, yang baru dipersiapkan. Nah, itu nanti dia akan disampaikan ke Bapemperda. Dan itu di bulan Agustus itu ya. Jadi Bapemperda nanti sudah rampung, maka kita akan menyampaikanlah di paripurna Propemperda 2022. Seperti itu. Nah, lalu Pak terakhir bagaimana dengan masyarakat? Maksud saya di sini ini kan perda-perda yang sudah dibuat bahkan sudah disepakati, tentu kan tadi melewati proses yang begitu panjang. Nah, kira-kira harapan Bapak dengan adanya perda-perda yang sudah ada, ini sudah siap untuk istilahnya direalisasikan,
harapan kepada masyarakat seperti apa? Ya, kita berharap dengan adanya peraturan daerah yang baru maupun yang sudah ada, masyarakat lagi sebagai lebih tertib lagi ya menjalankan perda-perda ini. Memang harus perlu edukasi. Tidak bisa karena begini, banyak masyarakat itu yang tidak sampai ke mereka informasi-informasi ini. Akhirnya Inilah jadi simpang tugas kita, siur gitu, iya benar-benar. ketika dia melanggar, waduh saya tidak tahu kalau ada aturannya. Nah, inilah tugas nanti kita di namanya sosialisasi perda. Oke. Tugas-tugas 35 anggota dewan untuk menyampaikan ke dapil masing-masing, untuk memberikan penjelasan dan memberikan edukasi. Karena kan contoh tentang kebersihan, mereka kan terlalu cuek, jalan dia buang saja sampahnya. Bahkan Benar. kita masih lihat PT-PT itu penumpangnya, Iya. dia buang sampahnya di jalan. Jadi padahal sudah ada aturan kita tidak boleh membuang sampah sembarang. Nah, ini kayaknya pendekatan-pendekatan inilah Iya. yang nantinya akan dilakukan melalui sebuah program Iya. sosialisasi peraturan daerah. Sama juga di laut ya, Iya. teman-teman di pesisir. Oke. Saya kadang-kadang ikut naik di kapal-kapal gai atau bagang. Saya sampaikan jangan buang sampahnya di laut. Nah, harus. Tapi kan banyak yang begitu, masih aja Iya. buang-buang sampah di laut. Jadi Kayaknya sudah kebiasaan yang sulit untuk di ini ya, Pak. perlu edukasi pelan-pelan, Benar-benar. harus kita berikan pemahaman sama mereka. Kita buatkan aturan, tapi aturan itu kan tidak boleh langsung kita terapkan. Sosialisasi dulu supaya mereka paham. Ya baru kita kalau sudah baru kita Terapkan. terapkan. Iya, karena ya namanya juga kadang terutama masyarakat ya, Iya. walaupun peraturannya sudah diterapkan, Iya. kadang juga masih Oh, sering melanggar, lalai, Pak, melanggar. melanggar. Iya. Tapi inilah yang menjadi PR kayaknya Iya, untuk betul. semua para jajaran di DPRD, terutama dengan adanya perda-perda yang Ya, sudah ini saya tambahkan dilakukan. sedikit sebelum kita akhiri. Iya, Contoh sekarang binatang peliharaan, betul. kambing, sapi. Masih masyarakat itu masih biarkan ternaknya berkeliaran. Benar. Akhirnya masyarakat serba bisa komplain. Ada yang mengadu karena sapinya ditombak, dipotong. Ada yang kambingnya hilang. Nah, di sekitar sini saja, di Poasia ini masih banyak kambing yang berkeliaran. Nah, ini juga kan sebenarnya harus menjadi perhatian. Ya, kita sudah sampaikan tentunya. sama si pemiliknya, kurung kambingmu kurung. Tapi itu juga besok iya ya 1 minggu kembali lagi di jalan. Nah, kayaknya ini ya pendekatan-pendekatan inilah yang Iya. harus dilakukan ya, Pak, Betul. sebenarnya. Oke, baik pemirsa, karena tidak terasa perbincangan kita pada kesempatan kali ini telah berakhir. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ilham Hamra, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Kendari. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih ya. Atas informasinya. Dan akhirnya kita juga tahu bahwa memang di Bapemperda itu memiliki tugas yang begitu Iya. sangat krusial, sangat panjang juga waktu yang dibutuhkan, energi yang ekstra. Iya. Karena memang kita tahu bahwa sekarang kan perda-perda yang biasa sudah ada maupun Iya. yang akan rancangan-rancangan ini itu memang ternyata butuh pengkajian yang Betul. lebih dalam lagi. Dan ini semoga menjadi informasi penting juga untuk masyarakat Kota Kendari ya. Saya juga tentu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda masyarakat Kota Kendari serta seluruhnya yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih, semoga banyak informasi penting yang bisa kita ambil dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dan tentu saya kembali mengingatkan ya, kita tetap harus jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas serta kerumunan ya. Karena memang pandemi ini juga belum berakhir, jadi memang kita harus paham dan patuh pada protokol kesehatan. Oke, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.